Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman teknik pertambangan. Hari ini dalam kuliah Genesa bahan galian kita akan belajar tentang proses siklus batuan dan genesa bahan galian. Saya kira sebelumnya teman-teman sudah mempelajari basicnya di kuliah geologi dasar ya. Teman-teman pada dasarnya pasti udah belajar yang namanya siklus batuan. Jadi tidak hanya air, nitrogen, karbon, fosfat ya, tapi batuan juga mempunyai siklus. Nah, pada dasarnya siklus batuan ini mungkin bermula dari magma ya, tapi bisa juga bermula dari produk lainnya, bisa dari sedimen atau dari batuan beku atau dari metamorf, tergantung kita mau mulai ceritanya dari mana. Mungkin kalau saya mulai cerita dari magma saja ya. Jadi kemunculan magma di permukaan bumi ini sebagai akibat dari adanya arus konveksi ya. Ya, mana arus konveksi ini terjadi pada lapisan mantel. Kemudian komposisi dari mantel sendiri itu mengandung komposisi kimia batuan, sehingga ketika sampai ke permukaan suhunya menurun dan membeku menjadi batuan. Kemudian karena ada proses erosi ya, bersentuhan dengan atmosfer, perubahan siang dan malam, terkena angin dan air, ini menyebabkan terjadinya proses erosi. Selama erosi, hasil lapukan batuan tersebut tererosi, kemudian terbawa yang kita namakan transportasi dan mengendap pada sebuah cekungan. Kemudian endapannya tertumpuk, tertimbun lagi oleh sedimen lainnya. Semakin dalam tertimbun, maka sedimen ini akan menjadi batu yang kita sebut sebagai batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen tertimbun lagi semakin dalam, mendekati lapisan mantel bumi, sehingga mengalami tekanan dan suhu menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf semakin tertimbun lagi ke dalam, semakin dekat ke lapisan mantel, suhunya semakin panas, maka batuan metamorf meleleh kembali menjadi magma. Batuan beku itu ya kita ketahui sebagai batuan yang produknya dari pembekuan magma ya. Tapi ada sebuah proses yang harus kita pelajari ya, proses yang sedikit kompleks. Mengapa bisa hadir di permukaan, mengapa di pulau ini hadir batuan beku, mengapa di pulau sana tidak hadir batuan beku. Itu karena ada proses, yang pertama posisi tektonik, yang kedua ada proses struktural ya. Nah, kita lihat sini dulu. Jadi proses kemunculan magma dasarnya adalah dari keaktifan panas pada inti bumi. Inti buminya, inti planetnya masih aktif menghasilkan panas, dan ini menyebabkan terjadinya arus konveksi pada mantel. Jika panas inti bumi ini tidak aktif atau tidak panas, maka lapisan mantel bumi pun tidak akan berbentuk fase cair. Sangat memungkinkan sudah menjadi fase padat. Tapi sangat beruntung bahwa planet bumi ini, inti buminya masih dalam keadaan panas, sehingga ini menghasilkan arus konveksi pada mantel. Arus konveksi ini juga menjadi sumber kemunculan magma di permukaan bumi, tapi selain itu juga menghasilkan tectonic drift ya, dimana
produk awal dari konveksi dalam magma kita sebut sebagai mid oceanic ridge atau pemekaran lempeng samudra. Kemudian ada lagi hotspot ya. Nah, dari segi tektonik drift juga ini menghasilkan pergerakan lempeng, yang mana lempengnya mau tidak mau bertabrakan dengan lempeng lainnya, dan ini menghasilkan proses subduksi. Secara tidak langsung, proses subduksi juga mengakibatkan kemunculan struktur geologi, mau patahan maupun lipatan ataupun hanya sebuah rekahan. Nah, karena proses subduksi menghasilkan struktur, kemudian menjadi celah terbuka, dan itu menjadi jalur untuk mengalirnya magma ke permukaan. Setelah proses subduksi, biasanya terjadi percampuran antara material lempeng kontinen dengan material lempeng samudra, sehingga terjadi percampuran magma yang mengakibatkan magma tersebut harus mengalir melalui struktur yang sudah terbentuk dari hasil proses subduksi. Salah satu contoh bahwa ketika suatu arus konveksi ini membawa magma, kemudian magma tersebut bersentuhan dengan lapisan kerak bumi, ini menyebabkan terjadinya lelehan karena lempeng kerak bumi mengalami peningkatan suhu akibat kontak dengan magma. Nah, selain itu juga dari segi metamorfisme yang terkena kontak ini juga terjadi proses metamorfisme, tetapi yang melampaui batas akan meleleh dan bercampur magmanya menjadi magma campuran antara campuran lempeng samudra dan lempeng benua. Pada dasarnya batuan beku itu lokasi terbentuknya ada dua, ada ekstrusif dan ada yang intrusif, dimana yang ekstrusif ini magmanya mengalir sampai ke permukaan bumi. Karena mengalir sampai ke permukaan bumi, maka si magma ini namanya berubah menjadi lava. Lava bersentuhan dengan atmosfer ya. Ada juga yang lava keluar di bawah dasar laut. Nah, ketika lava keluar di daratan ya, maka dia bersentuhan dengan suhu udara yang suhunya kurang lebih kisaran 25 derajat Celcius. Dengan suhu sedemikian, ini menyebabkan magma yang mempunyai suhu 1000 derajat Celcius turun drastis ya, suhunya turun drastis dan membentuk batuan yang avanitik, batuan beku avanitik bertekstur halus. Kemudian untuk magma yang keluar di bawah dasar lautan yang sering disebut sebagai pilau lava, lava bantal ya. Ini mengakibatkan lava harus bertemu dengan air yang suhunya lebih rendah dari suhu udara. Ya, mungkin kisaran di 15 hingga 20 derajat Celcius. Ya, ini mengakibatkan juga magma membeku dengan cepat, lava membeku dengan cepat dan menghasilkan batuan beku bertekstur halus. Contoh produk batuan beku ekstrusif ada basalt, andesit, rhyolite, tapi masih ada batuan beku ekstrusif lainnya seperti bahan batuan beku ekstrusif ini pada dasarnya banyak digunakan untuk bahan baku bangunan sebagai penopang suatu bangunan. Kemudian dalam proses batuan beku intrusif, magma yang tidak sempat mengalir hingga ke permukaan, dia terjebak di dalam perut bumi, sehingga mau tidak mau magmanya pun membeku ya, membeku
tetapi waktunya relatif lambat karena suhu di bawah permukaan bumi relatif lebih tinggi daripada suhu udara maupun suhu air, sehingga magma membekunya berlangsung cukup lambat. Karena pembekuan cukup lambat ini mengakibatkan terjadi beberapa proses kristalisasi. Yang pertama, proses kristalisasi pada suatu tubuh magma yang terpengaruhi oleh gravitasi, di mana mineral-mineral berat itu akan mengkristal di bagian bawah perut magma, kemudian mineral-mineral ringan akan mengkristal di bagian atas perut magma. Kemudian karena prosesnya berlangsung cukup lama, sehingga mineral pun mempunyai waktu untuk tumbuh menjadi kristal yang cukup besar, sehingga batuan yang dihasilkan adalah contohnya ya, ada gabbro, diorit, granit. Masih banyak batuan beku intrusif lainnya sebagai contoh. Sesuatu yang spesial dari batuan beku adalah secara mineralogi itu mempunyai interlocking mineral. Jadi ikatan antar mineralnya itu adalah interlocking, saling mengunci satu sama lain, yang mengakibatkan batuan beku ini mempunyai nilai kuat tekan yang cukup bagus. Karena mempunyai nilai tekan yang cukup bagus, maka batuan beku dikatakan sebagai batuan yang keras dan bisa digunakan untuk bahan baku bangunan. Tetapi dalam segi batuan intrusif, karena mempunyai ukuran kristal yang cukup besar, ini menjadi daya tarik tersendiri, menjadi lebih bagus untuk dipandang ya, karena ada gemerlap-gemerlap mineralnya, sehingga batuan beku intrusif relatif banyak digunakan sebagai hiasan, bisa sebagai lantai, bisa sebagai dinding, keramik pada dinding gitu ya. Kemudian bisa jadi digunakan sebagai batu mulia dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh batuan beku. Ada yang warnanya hijau, kemudian ada yang berwarna coklat kemerahan, ada yang berwarna putih, ada yang abu, ya, ada yang kuning. Ini dipengaruhi dari komposisi mineral yang hadir pada batuan tersebut. Nah, karena batuan intrusif ini ukuran kristalnya cukup besar, jika teman-teman lihat, saya kira teman-teman pun setuju bahwa batuan beku intrusif sebagai batuan beku yang dapat digunakan sebagai hiasan, dan harganya pun lebih ekonomis daripada batuan beku ekstrusif. Seiring waktu, batuan mau tidak mau berhubungan dengan atmosfer. Karena berhubungan dengan atmosfer, maka batuan harus mengalami erosi, ya, pencuacaan, di mana efek yang mempengaruhi pelapukan ini ada siang dan malam, ya, pergantian siang dan malam, yang artinya sebagai naik turunnya suhu. Kemudian ada proses biologis, ya, tumbuhan, kemudian binatang, dan bahkan tanpa disadari manusia pun menjadi faktor pelapukan pada batuan. Kemudian ada lagi proses air dan angin. Air bisa berupa hujan, kemudian angin ya bisa berupa tiupan angin yang cukup kencang. Kemudian terakhir adalah waktu. Jika waktunya sebentar, maka batu yang terkena air tidak terkena dampak apapun ya. Tetapi jika waktunya cukup lama, walaupun intensitas airnya kecil, itu dapat mempengaruhi proses pelapukan batuan. Seiring dengan pelapukan ini mengakibatkan si batuan ini berubah menjadi
melakukan batuan yang kita sebut sebagai plastik, pecahan dari batuan. Kemudian si plastik itu akan tertransportasi, baik itu tertransportasi menggelinding ya karena proses gravitasi, baik itu proses transportasinya terbawa oleh arus air sungai. Tanpa disadari arus air sungai juga membawa pecahan-pecahan batuan, membawa sedimen. Maka besar kecilnya ukuran sedimen ini dipengaruhi oleh kencang atau lemahnya arus air tersebut. Jika arus airnya besar, maka air bisa membawa pecahan batuan yang besar. Tapi jika si airnya tenang, lambat, maka air bisa membawa sedimen berukuran yang sangat halus. Sebagai produk sedimen dalam bahan galian ini bisa dimanfaatkan sebagai pasir, kemudian kerikil, kerakal, bongkah, dan lumpur. Jika pasirnya biasa saja bisa dijadikan bahan bangunan, tapi jika pasirnya monomineral, misalnya pasir baksa, bisa dimanfaatkan untuk bahan baku kaca. Kemudian jika pasirnya berisi logam, pasir besi, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku manufaktur logam. Kemudian ada juga kerikil ya. Kerikil ukurannya sekitar sebesar kelingking sampai ukuran jempol, itu juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa untuk perhiasan jika warnanya menarik ya, tapi bisa juga dijadikan sebagai bahan baku bangunan ya. Kemudian ada lagi kerakal yang ukurannya lebih besar dari kerikil, dan ada lagi bongkah yang ukurannya jauh lebih besar dari kerakal. Selain itu juga ada lumpur. Lumpur bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya teman-teman sudah tahu tembikar ya, genteng, bata itu adalah salah satu produk dari sedimen berupa lumpur. Kemudian sedimen mau tidak mau seiring proses tekanan dan waktu dan suhu itu berubah menjadi batuan sedimen, dimana tekanan pada sedimen ini dipengaruhi oleh timbunan atau penumpukan sedimen dari atasnya. Semakin lama sedimen semakin menumpuk, dan sedimen paling bawah mempunyai tekanan yang paling tinggi. Jika tekanannya sudah mencapai tahap diagenesa, maka sedimen mau tidak mau mengalami proses diagenesa. Kemudian seiring timbunan semakin dalam, maka suhunya pun akan meningkat. Ya, pada dasarnya jika teman-teman sudah belajar geologi dasar dan petrologi, dalam proses pembentukan batuan sedimen itu terdapat 3 proses ya. Ada kompaksi, ada sementasi, ada litifikasi. Jadi sedimen ini semakin hari, semakin waktu dia tertumpuk oleh sedimen baru semakin tebal. Karena dia semakin tebal, maka beban yang ada di cekungan tersebut semakin meningkat, sehingga volume lapisan sedimen yang paling bawah itu harus menipis karena tertekan oleh timbunan sedimen yang ada di atasnya. Nah, itu adalah yang dinamakan sebagai kompaksi. Kompaksi itu terjadi sebagai proses yang asalnya volumenya tebal tertekan menjadi volumenya lebih tipis. Kemudian ada lagi proses sementasi ya. Proses sementasi adalah proses merekatkan antar butir-butir sedimen yang ada di dalamnya ya.
proses merekatkan antara fragmen dan matriks. Sementasi terjadi karena dampak dari proses kompaksi, di mana sedimen itu asalnya isinya ada sedimen dan mengandung air. Ketika airnya terpaksa keluar oleh proses kompaksi, maka air tersebut akan meninggalkan mineral-mineral yang ukurannya sangat kecil. Bisa kuarsa, bisa silika, bisa oksida, bisa karbonat. Ketika airnya keluar, maka mineral tersebut terjebak di dalam sedimen tersebut dan menjadi semen yang merekatkan partikel-partikel yang ada di dalam sedimen tersebut. Kemudian dibutuhkan waktu juga yang cukup lama untuk mengeraskan sedimen yang sudah tersemenkan tersebut. Seperti halnya pada proses bangunan ya, ada adukan semen dan pasir, mungkin kerikil ya, adukan beton. Pada awalnya ada sebuah reaksi antara air dengan semen, di mana air yang bertemu dengan kapur itu suhunya akan menjadi panas. Ketika suhunya menjadi panas, ini menyebabkan terjadinya proses melting ya. Ketika melting sedikit, ini menyebabkan beberapa partikel-partikel sekitarnya juga melting ya, karena terkena proses penaikan suhu, dan dibutuhkan waktu untuk menurunkan suhu tersebut sehingga yang asalnya antara partikelnya ada sedikit melting, dan itu menyebabkan terjadinya rekristalisasi yang menyebabkan merekatnya antar partikel yang ada di dalam sedimen. Ini adalah beberapa contoh dari batuan sedimen ya. Untuk batuan sedimen yang asalnya dari sedimen organik ya. Sedimen yang isinya misalnya dedaunan, kemudian akar pohon ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan mati, itu ketika menjadi batuan sedimen maka dia terubah menjadi batu bara. Kemudian jika asalnya sedimennya isinya pasir, maka ketika mengeras menjadi batu itu menjadi batu pasir. Ketika isinya koral, isinya kerikil ya, maka itu menjadi batu breksi atau mungkin batu konglomerat. Ketika isinya material karbonat, maka itu menjadi batu gantung. Setiap batuan sedimen yang terbentuk pada dasarnya mempunyai fungsinya masing-masing ya. Semisal batu bara ya, kita manfaatkan sebagai bahan baku energi untuk kehidupan sehari-hari ya, pembangkit listrik. Kemudian misalnya seperti breksi dan konglomerat, karena sudah mempunyai nilai kuat tekan yang bagus juga, ini bisa dijadikan sebagai bahan baku bangunan. Kemudian ada lagi rijang ya. Rijang karena batunya sangat reaktif terhadap panas ya. Jika ini pada zaman dahulu manusia purba menggunakan rijang sebagai pemantik api, dan hari ini diekstraksi lebih efektif lagi, dimanfaatkan sebagai bahan untuk menggesekkan korek api. Selain itu juga jika asalnya berasal dari sedimen monomineral, misalnya sedimennya isinya pasir silika, pasir kuarsa, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kaca juga melalui proses crushing dulu. Terus misalnya ada lagi seperti batu lempung, kemudian batuan sedimen
batu pasir seperti biasa ya, itu biasanya mengandung feldspar yang cukup banyak, dan feldspar juga mempunyai fungsi yang cukup ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan batuan sedimen, misalnya batu gamping ya. Batu gamping dalam industri ini dimanfaatkan sebagai industri semen karena mengandung karbonat. Selain itu, batuan sedimen juga salah satu produknya ini ya, satu sim batu bara. Kemudian dari batuan sedimen juga pemanfaatan selanjutnya adalah dalam pemanfaatan perminyakan ya, dimana lingkungan perminyakan itu sangat erat hubungannya dengan ilmu batuan sedimen. Oke, selanjutnya saat menjadi batuan metamorf, batuan yang tertimbun semakin dalam mengakibatkan tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Kedua kondisi tersebut menjadikan batu tersebut harus terubah secara fisik maupun kimia. Jadi jika melihat gambarnya ya, ini satu unit batuan. Ini bukan berarti satu bongkah batuan ya, bisa jadi mungkin satu formasi batuan gitu diilustrasikan yang tertimbun semakin dalam, maka keadaan batuan tersebut akan menemui peningkatan tekanan dan peningkatan suhu. Peningkatan tekanan dan suhu ini mengakibatkan perubahan fisik, bentuknya bisa saja berubah. Yang asalnya misalnya satu perlapisan bisa terubah menjadi lapisan yang sudah acak ya, berlipat-lipat. Kemudian secara kimia juga sangat memungkinkan berubah. Seperti halnya kemunculan beberapa mineral-mineral penciri batuan metamorf pada batuan tersebut. Ya, pada dasarnya batuan metamorf ada beberapa tipe ya, ada metamorfisme kontak, regional, sama dinamik. Yang metamorfisme kontak itu diakibatkan dari metamorfisme sentuhan. Kontak itu sentuhan antara batuan asal dengan batuan yang baru. Nah, biasanya ini didominasi oleh suhu. Jadi batuan asal terkena kontak dengan magma, sehingga batuan asal ini mengalami pemanasan yang tinggi dan terkena tekanan yang mungkin tidak terlalu tinggi seperti tipe metamorfisme lainnya. Kemudian ada lagi metamorfisme regional, ini juga dari proses geologi dengan skala luasan regional. Biasanya batuan tersebut mengalami penimbunan yang cukup dalam, tertimbun cukup dalam sehingga mengalami pemanasan dan suhu yang cukup seimbang. Kemudian ada lagi metamorfisme dinamis, di mana metamorfisme ini didominasi oleh tekanan daripada suhu. Setiap produk batuan metamorf juga mempunyai fungsinya masing-masing ya. Misalnya shell masih batuan sedimen kemudian terubah menjadi slate yang kita sebut batu sabak ya. Batu sabak ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai bahan furnitur dari batu ya, misalnya seperti asahan untuk ini ya, mengasah pisau biasanya dari sabak. Kemudian mungkin zaman dulu alat tulis juga dari batu sabak ya. Kemudian ada lagi fillet, kemudian skis dan geneis ya. Jika dilihat oleh teman-teman, fillet, skis, geneis ini kalau dilihat mempunyai nilai artistik ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kesenian. Misalnya dari geneis sendiri bisa dimanfaatkan untuk bahan
lantai ya, atau misalnya dinding ya, pelapis dinding supaya gambarnya lebih bagus gitu pakai genis. Kemudian ada lagi fillet dan skis ya. Jika batunya kompak, ini juga bisa digunakan sebagai bahan hiasan. Selain itu, dalam batuan metamorf juga terdapat mineral-mineral yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Teman-teman perempuan pasti sering menggunakan ini untuk berdandan ya, talc, dimana talc ini menjadi bahan dasar bedak. Kemudian ada lagi garnet ya, karena warnanya cukup bagus, merah kecoklatan dan bening, ini bisa dijadikan bahan perhiasan. Kemudian ada lagi korondum ya, karena mineralnya ini sangat keras, biasanya ini dijadikan sebagai bahan mata bor ya. Mata bornya ada yang pakai korondum ya, atau juga korondum ini bisa digunakan sebagai bahan gerinda ya, mata gerindanya bisa pakai korondum. Kemudian ada lagi serpentinite, epidote, chloride, ini bahan baku bangunan yang biasanya dijadikan hiasan. Nah, ini adalah salah satu peta geologi sebuah daerah di Kebumen ya, di mana daerah ini satu kompleknya terdapat batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Biasanya daerah ini dijadikan sebagai tempat pemetaan geologi, mempraktikkan memetakan geologi, ataupun tempat kuliah lapangannya anak-anak teknik pertambangan, anak teknik geofisika ya, untuk mempelajari lebih dalam lagi. Tetapi di sini terdapat beberapa sebaran tambang juga yang didasarkan pada tipe batuannya. Misalnya ada batuan sedimen ya di daerah sini, kemudian di daerah sini juga ada tambang batuan beku ya. Kemudian di lebih ke utaranya lagi ada tambang batuan metamorf, yang mana masing-masing ini mempunyai fungsinya masing-masing dan mempunyai nilai jualnya juga, sehingga sama masyarakat dimanfaatkan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Tetapi seiring waktu juga karena keberadaan batuan metamorf maupun yang lainnya ini cukup jarang, maka oleh pemerintah beberapa singkatannya mulai dibeli untuk dijadikan sebagai media pembelajaran mahasiswa-mahasiswa geosains di masa selanjutnya. Baik, saya kira sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.